Kembali lagi bersama Panatua Jaishin. Terima kasih yang sudah mampangin video channel ini, semoga kalian selalu sehat selalu. Kita lanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Masih pertarungan antara Xiaoyan melawan leluhur klan Hong dan Chen Yun Pavilion Petir Angin. Chapter Bab 970, Tubuh Ilusi 3000 Petir. Secercah cahaya tiba-tiba menyala di langit biru tanpa awan dengan cara yang sangat cepat. Mata sosok itu menyapu langit jauh sebelum melirik ke belakangnya. Baru kemudian sosok itu melambat dan bergumam. Dengan melepaskan kemampuan sayap tulang hingga batasnya, kemungkinan bahkan Hong Tianxiao tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Selain itu, Chen Yun telah terluka oleh pertempuran iblis bumi dan aku. Paling tidak, dia tidak akan bisa mengejar dalam waktu singkat. Jadi, dia tidak perlu terlalu takut. Selama orang tua itu mengejarnya sendirian, dia akan membiarkan dia mencoba kekuatan dari pertempuran setan bumi. Sosok Xiaoyan sekali lagi melambat ketika pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah yang jauh dari Tianbei City. Namun, tidak seorang pun muncul bahkan setelah beberapa saat. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang berhati-hati. Dia mampu mempertahankan disposisi rasionalnya meskipun sangat marah. Tampaknya orang tua ini memang memiliki pengalaman tempur yang hebat. Karena dia tidak mengejar sekarang, sepertinya dia menunggu Chen Yun pulih. Orang itu adalah seseorang dari Wind Lightning Pavilion. Dia mungkin memiliki akses ke banyak pil obat penyembuhan. Dengan luka-lukanya, kemungkinan dia akan pulih setelah beberapa saat. Sekarang, hal yang paling penting adalah untuk membatalkan apa yang disebut Blood Lightning Seal yang ditanam oleh orang tua di tubuhku. Kalau tidak, situasiku akan menjadi buruk sekali. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion bergegas. Xiaoyan dengan cepat membuat pikiran ini saat pikiran ini muncul. Tatapannya menyapunya sebelum dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pegunungan di kejauhan. Sepertinya tidak ada yang mengerti pikiran di dalam hatinya. Xiaoyan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa menciptakan sebuah gua. Setelah itu, dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiaoyan yang cemas akhirnya menghembuskan nafas dan bersantai ketika cahaya hangat dari Moonlight Rock tersebar di bagian dalam gua. Aku salah menghitung. Tidak disangka bahwa itu Wind Lightning Pavilion sangat peduli dengan gerakan kilat 3000. Berbicara secara logis, meskipun gerakan 3000 petir sangat dalam, itu hanya di kelas rendah tingkat D. Tidak ada alasan untuk Wind Lightning Pavilion ini untuk memperlakukan kelincahan teknik Do dari kelas ini sebagai harta yang tidak dapat disentuh siapapun. Xiaoyan duduk bersila, mengusap dahinya, dan tertawa pahit. Hari ini, aku benar-benar tersinggung dengan Wind Lightning Pavilion, tetapi aku tidak takut. Wilayah Central Plains sangat besar. Apakah aku takut tidak ada tempat untuk pergi? Aku tidak percaya bahwa itu kekuatan Wind Lightning Pavilion kamu dapat menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Wajah Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia segera menyebarkan telapak tangannya dan mengungkapkan cincin penyimpanan berwarna perak. Cincin penyimpanan masih berisi darah segar di atasnya. Itu adalah hal yang tanah iblis wayang telah direnggut dari jari Chen Yun sebelumnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Namun, cincin penyimpanan perak putih memancarkan resistensi ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengannya, mencerminkan kekuatan spiritualnya kembali. Apakah jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya? Xiaoyan dengan dingin tertawa saat dia merasakan perlawanan dari storage ring. Kekuatan spiritual adalah salah satu dari bentengnya. Meskipun tingkat aktualnya jauh lebih rendah dari tingkat Chen Yun, kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah. Bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mematahkan jejak spiritual yang ditinggalkan Chen Yun. Xiaoyan dengan lembut menghisap nafas udara. Kekuatan spiritualnya mengendalikan cincin penyimpanan berwarna perak, yang perlahan muncul di depannya. Matanya tiba-tiba terbuka dan kekuatan spiritual yang megah melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Itu dengan keras menghantam storage ring. Dentang, riak yang tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari storage ring saat mereka bertabrakan. Akhirnya, riak itu dengan keras menabrak dinding gunung. Untuk sesaat, gua gunung bergetar ketika garis retak seukuran tinju mulai muncul. Xiaoyan mengabaikan perubahan di gua saat pandangannya menatap tegas pada cincin penyimpanan yang gemetar. Kekuatan spiritual melonjak tanpa henti.
Akhirnya, gelombang demi gelombang menyerang jejak spiritual di dalam storage ring. Jejak spiritual yang ditempatkan oleh elit Douzong memang sangat kuat. Terlepas dari apa yang terjadi, bagaimanapun, itu hanya sebuah jejak. Jika pemilik sebenarnya berada di dekat tempat ini, dia akan setidaknya bisa mengendalikannya dari jarak jauh. Namun, Chen Yun saat ini sedang bergegas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk peduli tentang perubahan jejak spiritual ini. Serangan tak henti-hentinya kekuatan spiritual berlanjut selama beberapa menit sebelum sedikit suara retak akhirnya muncul di gua. Joy langsung melonjak ke mata Xiao Yan ketika dia mendengar suara ini. Dia akhirnya menghilangkan jejak spiritual dari orang tua itu. Chen Yun, yang duduk bersila di Sky Stone Stage di Tianbei City, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat ketika jejak spiritualnya rusak. Matanya mengungkapkan ekspresi bengis saat dia meraung marah. Xiao Yan, aku yang dulu bersumpah bahwa itu aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuh kamu. Sebagian besar orang sudah meninggalkan Sky Stone Stage saat ini. Setelah semua orang bisa melihat bahwa itu Hong Tianxiao dan Chen Yun sangat marah saat ini. Tidak ada yang bisa mengetahui apakah mereka akan secara tidak sengaja terlibat di bawah kemarahan dua orang tua ini. Apa yang kamu raih bukannya memulihkan diri dengan cepat? Hong Tianxiao yang melindungi Chen Yun di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat Chen Yun bertindak dengan cara ini. Jejak spiritual di storage cincin aku telah rusak oleh bajingan kecil itu. Chen Yun menggertakkan giginya dan menjawab. Hong Tianxiao terkejut setelah mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia berkata, bocah itu hanya memiliki kekuatan Dou Huang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritual kamu? Meskipun boneka itu kuat, jelas tidak memiliki kekuatan spiritual apapun. Aku tidak tahu. Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah suram. Dia berkata dengan suara lantang, setelah aku sepenuhnya sembuh, kami akan pergi bersama. Bocah itu memiliki Blood Lightning Seal yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tenang, dia telah membunuh banyak orang dari klan Hong aku. Aku yang lama akan memastikan bahwa itu endingnya tidak akan bagus. Hong Tianxiao dengan galak menjawab. Aku sudah mengirim berita ke Wind Lightning Pavilion. Sangat mungkin bahwa itu beberapa ahli akan segera bergegas. Pada saat itu, bocah itu akan kesulitan melarikan diri. Chen Yun melirik tangannya dengan satu jari yang hilang. Kejahatan di wajahnya begitu padat sehingga menyebabkan rasa dingin meningkat di hati seseorang. Xiao Yan memejamkan mata sedikit saat dia duduk di gua yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Cincin berwarna perak di depannya memancarkan cahaya lemah. Sesaat kemudian, cahaya itu perlahan melemah dan Xiao Yan secara bertahap membuka matanya. Sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangannya ketika dia membuka matanya. Gulungan berwarna perak ini sedikit lebih besar dari yang biasa. Seluruh tubuhnya berwarna perak cerah. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa itu ada garis merah kecil yang padat di atasnya. Mereka seperti vena yang menyebar ke setiap bagian gulungan. Mata Xiao Yan melihat gulungan ini dan hatinya tanpa sadar meningkatkan denyut nadinya. Ini adalah satu-satunya barang aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Apa ini? Xiao Yan bergumam agak ragu. Dia tidak membukanya karena keanehan benda ini. Sebaliknya, dia telah mengulurkan tangannya dan memanggil Earth Demon Wayang. Dia melemparkan gulungan itu ke yang terakhir. Buka. Earth Demon Wayang menerima gulungan itu. Tangannya perlahan membukanya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Cahaya perak pada gulungan itu tiba-tiba melonjak setelah dibuka. Tiba-tiba, ledakan seperti petir yang ganas terdengar dan seberkas cahaya pahat tebal ditembakkan. Ini dengan kasar menabrak dada demon puppet bumi. Kekuatan kuat mengirimnya terbang seperti bola meriam sebelum menabrak dinding. Celah-celah menyebar dengan cepat di dinding batu di belakang boneka itu sebelum akhirnya retak dengan ledakan. Memang ada yang aneh. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia melihat ini. Jika dia adalah orang yang menerima serangan itu, dia akan terluka parah karena kurangnya pertahanan. Untungnya, Earth Demon Wayang memiliki tubuh fisik yang kuat, dan mampu menerima serangan dengan santai. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan petirnya. Namun, masih ada cahaya petir yang berkedip di atasnya. Mata Xiao Yan melayang di atasnya saat dia memberi isyarat dengan tangannya.
Gulungan itu perlahan turun. Ketika itu jatuh, Douqi di tubuh Xiao Yan melonjak dan api hati teratai glazed berubah menjadi api yang melilit tubuhnya. Gulungan itu tidak menampilkan tanda-tanda yang tidak biasa di wajah Xiao Yan yang bersenjata lengkap kali ini. Diam-diam ada di tangannya. Petir berkedip-kedip. Itu tampak seperti ular perak berenang di sekitar, memberi gulungan itu penampilan yang luar biasa. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat tidak ada perubahan aneh dalam gulungan itu. Tatapannya mendarat di gulungan itu, dan beberapa kata-kata besar yang terbentuk oleh cahaya petir muncul di hadapannya. 3000 ilusi tubuh ilusi. Harta karun yang paling berharga dari Wind Lightning Pavilion. Itu dikabarkan menjadi teknik Dou diturunkan dari zaman kuno, di kelas tingkat tinggi. Setelah keterampilan ini dikuasai, adalah mungkin untuk membentuk tubuh ilusi petir. Tubuh ilusi petir memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh yang sebenarnya. Selama tubuh yang sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan hancur. Efek seperti dewa ini bisa dijelaskan dalam 4 kata yang sebanding dengan kelas Tian. Hanya sebaris kata-kata pendek menyebabkan badai besar untuk segera bergerak dalam hati Xiao Yan. Avatar dengan kekuatan yang mirip dengan tubuh yang sebenarnya. Apalagi avatar itu tidak akan hancur selama tubuh yang sebenarnya tidak mati? Jika ini benar-benar terjadi, apakah ini yang disebut 3000 petir ilusi tubuh tidak sedikit terlalu menakutkan? Deskripsi itu sebanding dengan kelas Tian tidak berlebihan. Sungguh tak terduga bahwa itu Wind Lightning Pavilion sebenarnya memiliki harta seperti itu. Tidak heran itu sangat kuat. Asalkan berhasil melakukannya, Douzun akan setara dengan 2 Douzun. Saat bertarung dengan yang lain, itu akan menjadi 2 lawan 1. Orang seperti apa dalam level yang sama bisa mengalahkan 2 musuh yang setara? Mata Xiao Yan menjadi panas karena tatapannya dengan cepat bergeser sedikit. Di belakang baris ini kata-kata cahaya petir adalah beberapa kata redup. Jelas, ini telah ditambahkan oleh orang lain. The 3000 Lightning Illusionary Body mungkin menakutkan, tetapi sangat sulit untuk berlatih. Salah satu syaratnya adalah bahwa itu seseorang harus menguasai gerakan kilat 3000 sampai tingkat tertinggi. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada beberapa orang di seluruh Windlight Pavilion yang telah berhasil menguasainya. Aku yang lama telah mempelajarinya selama puluhan tahun, tetapi hanya memperoleh sedikit darinya. Tampaknya itu akan sia-sia dalam hidupku. Gerakan kilat 3000? Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas dingin ketika dia membaca sampai titik ini. Dia akhirnya mengerti alasan mengapa Chen Yun sangat terpengaruh ketika dia melihat Xiao Yan menampilkan 3000 gerakan petir. Hal ini sebenarnya terkait dengan harta paling berharga dari Wind Lightning Pavilion. Hehe, aku harus berterima kasih kepada orang tua itu. Kalau tidak, aku tidak akan menyadari hal yang sangat rahasia itu. Sekarang setelah 3000 petir ilusi tubuh telah mendarat di tanganku, aku akan melihat betapa sulitnya untuk berlatih. Xiao Yan tertawa dengan tenang sebelum menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menyerbu gulir berwarna perak yang memancarkan cahaya petir. Ceritanya bersambung, kita lanjutkan di video selanjutnya.